Assalamualaikum, halo Sobat Creeper, salam sejahtera. Pada segmen kali ini kembali saya akan mengadaptasi sebuah kisah yang saya dapatkan dari tulisan Mbak Mai Isnawati, di mana beberapa hari lalu saya telah membacakan tulisan beliau. Dan bagi Sobat Creeper ingin sambang koleksi-koleksi tulisan beliau, kalian dapat mengunjungi link yang sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi. Sebelum lanjut, bagi Sobat Creeper suka dengan kisah-kisah yang saya bacakan, kalian dapat bergabung dengan cara subscribe, share, dan like sebagai bentuk support agar saya dapat terus menemani kalian semua di cerita-cerita mistis channel DJ Stories. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru koleksi dari channel ini. Maka tidak usah berlama-lama, kita langsung ke cerita. Randy, itulah nama panggilannya, anak keempat dari 6 bersaudara. Dia adalah pemuda tampan yang menghabiskan waktu luangnya untuk judi dan mabuk-mabukan. Seringkali orang tuanya memperingatkan, tapi tidak pernah digubris. Hingga kedua orang tuanya meninggal pun masih saja tidak ada perubahan dalam hidupnya. Bukan hanya itu, karena ketampanannya, dengan mudah dia menaklukkan gadis pilihannya dan mempermainkan perasaan wanita. Namun para wanita ini dengan rasa cintanya hanya menurut saja apa yang dia inginkan, sehingga uang bisa dengan mudah dia dapat dari wanita yang dipacarinya. Karena itulah, mergonta-ganti pasangan adalah hobinya. Saat ini usia Randy sudah menginjak 35 tahun, usia yang terbilang sudah tidak muda lagi. Karena masa mudanya membuat Randy sulit mencari jodoh. Kegemarannya mempermainkan wanita sudah sangat dikenal luas. Sepeninggal kedua orang tuanya, saudara-saudaranya pun telah mempunyai keluarga sendiri-sendiri, membuat hidup Randy semakin susah saja. Bagaimana tidak? Pasalnya semua harus dilakukannya sendiri. Rumah keluarganya pun telah terjual, dibagi ke 6 anak-anaknya. Saking gemarnya bermain judi, sehingga semua pembagian uang warisan habis tak bersisa. Kini hanya Randy saja tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil. Bahkan sudah 3 bulan ini dia menunggak, belum mampu membayarnya. Aku harus memutar otak untuk hidup enak, katanya dalam hati. Mulailah dia mendekati Harini, tetangganya. Harini adalah seorang PNS, punya rumah dan mobil. Kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Wanita mapan namun kesepian. Meski usianya telah memasuki 45 tahun, Harini masih saja melajang. Sebenarnya dari segi fisik, wajahnya bisa dibilang pas-pasan. Aku kan butuh rumah untuk tumpangan, butuh mobil untuk bepergian, butuh uangnya yang banyak, kata Randy dalam hati. Aksi pun dilancarkan. Randy menggoda Harini. Kata sapanya selalu manis, tapi Harini tidak tergoda sedikit pun, karena Harini tahu siapa Randy. Banyak wanita menganggapnya laki-laki brengsek, tukang minum, tukang judi, juga tukang mempermainkan wanita. Sialan, umpat Randy dalam hati. Sudah sebulan aku dekati Harini, tapi dia mengacukanku. Jangan panggil namaku Randy, kalau aku tidak bisa menaklukkanmu hari ini, gumamnya dalam batin. Suatu ketika Randy pergi ke orang pintar, berniat untuk menaklukkan Harini. Mengingat utang-utangnya kepada teman berjudinya sudah banyak, hanya Harini lah harapan satu-satunya jalan keluar yang ada saat ini. Mbak Arjo adalah orang pintar yang didatangi Randy. Diceritakanlah semua permasalahannya. Di mana, Mbah?
Bagaimana saya harus menaklukkan hari ini? Kali ini saya berjanji, hari ini akan saya jadikan istri. Saya sudah capek sendirian, Bah, bujuk Randy. Baiklah, kamu masukkan air putih ini ke dalam minumannya. Sebelumnya, air ini separuhnya kamu sebar di halaman rumahnya, supaya dia luluh dan mau membuka hatinya untukmu, ujar Mbah Arjo. Terima kasih, Mbah, kata Randy, sambil menyelipkan amplop ke tangan Mbah Arjo. Tanpa menunggu lama, setelah pulang dari kediaman Mbah Arjo, Randy segera melancarkan aksinya. Disebarnya air sebagian pemberian Mbah Arjo ke pelataran rumah wanita yang akan jadi target korban berikutnya. Malam ini, biarlah bereaksi dulu air pemberian Mbah Arjo. Besok pagi aku akan datangi rumahmu. Tunggu saja hari ini, kamu akan segera jatuh ke pelukanku, seringnya Randy dalam hati. Benar saja, pagi-pagi sekali, sesudah mandi, Randy berdandan rapi. Tak lupa menyemprotkan parfum pada setiap bagian beberapa sudut bajunya. Berniat untuk segera mendatangi rumah wanita lajang tersebut. Pagar luar rumahnya sudah terbuka, tinggal melanjutkan langkah ke arah pintu utama rumah Harini. Diketuknya pintu beberapa kali. Akhirnya, pintu pun terbuka. Harini keluar dengan senyuman. Ada apa ya, Mas Randy? Pagi-pagi sudah sampai kemari, sambut Harini. Saya mau minta tolong dicarikan pekerjaan, sopir atau apalah, Mbak. Mbak Harini kan kerja di kantor, pegawai negeri lagi. Pastikan banyak temannya. Siapa tahu ada yang butuh sopir, jawab Randy. Coba saya tanyakan ya, Mas Randy. Siapa tahu ada lowongan, kata Harini. Oh iya, Mbak, ini tadi saya beli ketupat sayur dan teh panas untuk sarapan, kata Randy sambil menyodorkan tas plastik kepada Harini. Ah, kok malah merepotkan, Mas Randy, jawab Harini. Kena kamu Harini, sebentar lagi kamu akan bertekuk lutut padaku. Randy tersenyum penuh kemenangan. Setelah 3 bulan pendekatan, akhirnya Randy dan Harini melangsungkan pernikahan. Mengingat kedua orang tua mereka telah tiada, maka hanya sepasang kakak tertua Randy, Pak D dan Bude Harini yang mendampingi pernikahan mereka. Sedangkan untuk kesibukan Randy sehari-hari, Harini membuatkan toko kelontong, mulai dari rokok, aneka sabun cuci dan mandi, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Toko Harini cukup lengkap dan terbilang harganya pun cukup murah. Tidak heran jika tidak pernah sepi dari pembeli. Oleh karena itu, tetangga sekitar selalu membeli kebutuhannya di toko tersebut. Awalnya, Randy sangat rajin menjaga toko, dikarenakan hanya dia yang menjaga toko di rumahnya. Lama-lama menjelang sore tiba, setelah menutup toko, Randy kembali pergi ke rumah teman-temannya dulu. Hobinya berjudi dan minum alkohol kembali digelutinya. Tak pelak, hanya dalam waktu 6 bulan saja, barang-barang yang ada di toko sudah tidak lengkap lagi. Hasil penjualan tokonya pun dipakai untuk berjudi. Awalnya Harini tidak menyadari. Namun pada akhirnya Harini pun sadar jika suaminya tidak pernah membelanjakan stok dagangan yang sudah terjual. Saat ditanyakan, Randy selalu menjawab, uangnya dipinjam dulu, nanti akan dikembalikan. Setelah berminggu-minggu terus didesak, Randy pun mengaku bahwa dia punya hutang ke teman-temannya karena sering kalah bermain judi. Randy merayu Harini agar melunasi semua hutang-hutangnya itu dan berjanji tidak akan berjudi serta mengelola tokonya kembali. Rayuan demi rayuan dilancarkan. Akhirnya Harini pun luluh. Harini memberikan uang 12 juta agar segera melunasi hutang-hutangnya tadi. Bahkan Harini juga melengkapi stok toko kelontongnya lagi.
Sebulan 2 bulan usaha kelontong Randy berjalan dengan baik. Namun bulan ke-8 dia mulai berjudi dan minum minuman lagi. Setiap sore uang hasil dagangannya dipakai untuk judi dan minum bersama teman-temannya. Sampai-sampai isi toko kelontongnya habis tak bersisa. Karena tidak ada barang yang dijual, hari ini berniat menutup toko dan tidak mau merestok dagangannya lagi. Dengan kosongnya kegiatan di rumah, Randy berkumpul bersama teman-temannya kembali. Sesaat, hari ini berangkat pergi bekerja. Bisa ditebak, hobi mabuk dan judinya semakin menjadi-jadi. Tak terasa sampai hutangnya menumpuk lebih dari 30 juta. Karena tidak bisa membayar, Randy hanya berdiam diri dalam rumah. Beberapa temannya sering datang untuk menagih. Namun, Randy selalu beralasan dan meminta untuk mengundur jatuh tempo pembayaran kepada para penagih. Kali terakhir, Randy telah berjanji kepada hari ini tidak akan mengulanginya lagi setelah hari ini melunasi hutang-hutang tersebut. Dia bingung kemana mencari uang untuk melunasi hutangnya. Berbekal informasi dari seorang teman, dia menuju pekuburan tua di dekat pantai selatan. Sebuah kuburan tua yang terkenal angker di kota itu. Meski begitu, demit, setan ataupun hantu tak mampu menyurutkan niatnya. Tekadnya sudah bulat, dia tidak akan pulang sebelum mendapatkan uang untuk membayar semua hutang-hutangnya. Malam itu malam Jumat Kliwon. Sudah sedari sore, Randy berada di rumah kuncen kuburan itu. "Mbah, saya mau minta 4 nomor togel di makam," ujar Randy. "Tekadmu sudah bulat, Mas. Apakah kamu berani menghadapi penunggu makam dan beranda tua itu?" jelas kuncen makam. "Sudah, Mbah, saya tidak takut sama apa aja. Saya hanya takut kalau tidak bisa membayar hutang," kata Randy. "Baiklah, jika tekadmu sudah bulat, nanti jam 11 malam Mbah antar kamu ke bagian belakang kuburan. Di sana nanti ada cungkup yang berisi keranda tua. Kamu harus tidur tanpa selai benang di bawahnya. Siapapun yang datang menemuimu, kamu tidak boleh pergi dari situ sampai nanti ada makhluk yang akan memberimu 4 angka. Jika angka itu berwarna putih, kamu aman. Tapi jika angka itu berwarna merah, maka kamu harus menyiapkan 1 buah nama untuk kamu persembahkan sebagai hadiah untuk makhluk tersebut," jelas si Mbah Kuncen panjang lebar. "Baik, Mbah," jawab Randy. Setibanya jam 11, Pak Kuncen tersebut mengantarkan Randy memasuki gerbang kuburan tua itu. Suasana gelap gulita, hanya diterangi lampu teplok kecil yang dibawa Mbah Kuncen sebagai penerang jalan. Angin bertiup lirih, dingin memasuki pori-pori kulit, menusuk hingga tulang. Bulu kuduk mulai berdiri seiring derap langkah kaki. Aroma wangi dan bacin beradu jadi satu merasuk hidung. Jajaran batu nisan tua dan pepohonan Kamboja nampak terhampar. Randy bergidik, tetapi harus tetap dikuatkan hatinya, karena dia sudah berjanji dalam hati tidak akan dikalahkan oleh apapun sampai niatnya berhasil. Setelah beberapa ratus meter, tibalah di ujung belakang makam. Terdapat sebuah cungkup yang terbuat dari kayu berwarna gelap. Terlihat rapuh di sana sini. "Masuklah ke cungkup ini. Ingat dan jangan lupa, apapun yang kamu lihat dan rasakan, kamu tidak boleh mengucapkan doa. Kamu hanya boleh memohon angka togel yang kamu inginkan," jelas si Mbah Kuncen. "Iya, Mbah," jawab Randy. Randy membuka semua bajunya, kemudian berbaring di bawah pandosa. Dia berbaring beralaskan tanah. Dingin menusuk di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba suara rintihan wanita terdengar samar-samar.
lalu semakin lama semakin jelas. Sejenak kemudian menghilang berganti tawa cekikikan seorang nenek tua. Sekelebat bayangan putih terbang menembus dinding papan kayu cungkup lalu menghilang. Sekali lagi terdengar suara loncatan telapak kaki yang berat dari arah luar. Suaranya seperti mengelilingi cungkup itu. Keringat mengucur dari kening, merambah hingga dada Randy. Seketika itu pula jantungnya berdegup sangat kencang. Mungkin jika bukan karena hutangnya yang menumpuk, ingin rasanya dia berlari dan keluar dari kuburan tua itu. Sejenak dia merasakan pada kakinya seekor hewan melata merambatinya. Perlahan naik menyusuri kaki dan betis. Air mata menetes, menahan takut dan jijik. Badannya bergetar karena saking takutnya, hingga tiada terasa Randy terkencing sampai membasahi paha dan kakinya. "Berikan aku 4 nomor togel," batinnya lirih, dengan mengulang-ulang kalimat yang terucap seperti mantra, sekaligus untuk mengalihkan rasa ketakutannya. Kengerian tidak berhenti sampai di situ. Nampak beberapa pocong berdiri melayang mendekati tubuhnya. Seolah-olah pocong-pocong itu menyapa Randy yang dianggap bertamu di kuburan tua itu. Sekali lagi, Randy menguatkan hati dan tubuhnya. Demi 4 nomor togel yang diidam-idamkan, tiba-tiba datang suara angin bergemuruh, menerbangkan tanah di dalam maupun luar cungkup. Atap cungkup yang dialasi genteng tua tipis mengeluarkan suara hujan kerikil yang menghambur dari langit. Nyatanya tidak ada satupun batu kerikil yang jatuh ke tanah. Hampir saja Randy ingin berdiri, tapi dia teringat pesan Simbah. Sebelum 4 angka didapat, pantang untuk meninggalkan cungkup itu. Rupanya gemuruh angin tersebut mengiringi kedatangan sosok makhluk seperti lelaki tinggi besar. Dalam pandangannya, Randy bak di tengah hamparan awan hitam yang gelap. Lalu muncullah makhluk itu berdiri tepat di hadapannya, dengan tubuh lebih dari 10 kali ukuran manusia biasa. Sekujur badannya berwarna kelambu tua, ditumbuhi bulu lebat berwarna hitam kemerah-merahan. Matanya merah menyala, dengan kilatan api menembus tajam ke arah Randy. Bibir hitamnya yang tebal, serta taringnya pun menyeruak di antara gigi-gigi hitam besarnya dari atas dan bawah. Menetes air liur darah, berbau anyir dan busuk. Akibat bau tersebut, perut serasa bergejolak seperti diaduk-aduk. Ingin muntah, tapi dia tahan. Takut jika makhluk tersebut marah. Secara cepat, tangan sosok besar itu berayun seperti melemparkan sesuatu ke arah Randy, yang ternyata 4 angka berwarna merah terpampang jelas di depannya. Lalu makhluk itu tertawa menggelegar, menggetarkan semua yang ada di sekelilingnya. Seketika jantung Randy berdebar lebih kencang. Seluruh tubuhnya terasa nyeri akibat getaran yang ditimbulkan suara sosok tersebut. Dan setelah itu, Randy pun pingsan dibuatnya. Keesokan paginya, Mbah Kuncen membangunkan pria tersebut. "Mas, bangun. Sudah pagi nih." Randy tergagap kaget. Sekenanya pria itu meraih baju untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Setelah terbangun, Mbah Kuncen keluar dari cungkup dan memberinya waktu untuk mengenakan pakaiannya kembali. Lalu Randy berjalan keluar, mendekati lelaki tua tadi, kemudian berjalan beriringan menuju rumah si Mbah Kuncen. Setelahnya ia bergegas untuk pulang. Dalam perjalanan, Randy terus mengingat-ingat perihal kejadian semalam. Tertancap jelas di kepala 4 nomor yang telah diberikan oleh makhluk tersebut. Hanya saja angka yang diberikan itu berwarna merah. Mau tidak mau,
Randy harus memberikan satu nama untuk dijadikan tumbal. Serasa bergidik ngeri, lantas Randy berpikir keras, nama siapa yang akan aku berikan? Mengingat itu, kepala Randy jadi nyeri karena memikirkannya. Setibanya di rumah, Randy segera mandi dan mengguyur seluruh tubuhnya dengan air dan sabun wangi. Karena dia tak ingin hari ini mencium aroma tubuhnya yang sangat tidak enak itu. Setelah bersih, lantas pria tersebut merebahkan badan pada kasur yang empuk. Akibat semalaman tidur di atas tanah yang membuat tubuh dan persendian tulangnya terasa pegal serta ngilu sekali. Tak lama setelah itu, Randy pun terlelap dengan cepat. Baru beberapa lama tertidur, hari ini datang dan membangunkannya. "Mas, kamu dari mana aja? 3 hari tidak pulang. Aku sampai mendatangi rumah teman-temanmu, tapi mereka tidak ada yang tahu," kata Harini. "Aku pergi mencari cara melunasi utang-utangku, Dek," jawab Randy. Dijelaskanlah semua permasalahannya, kemana Randy pergi dan apa yang ditemuinya semalam. "Tapi aku tidak akan melanjutkan niatku, karena harus ada nama yang aku tumbalkan sebagai persembahan kepada makhluk itu. Sebusuk-busuknya perilakuku, aku tidak sanggup melakukannya, Dek. Aku masih takut Tuhan," kata Randy. "Syukurlah Mas, kamu sadar. Apa yang kamu lakukan itu salah. Masalah utang-utangmu nanti kita cicil bersama. Asalkan kamu janji, ini untuk terakhir kalinya ya," kata Harini. "Terima kasih, Dek. Kamu selalu mengerti aku. Maafkan semua kesalahanku ya." Dipeluklah Harini. Kali ini Randy merasakan cinta yang luar biasa. Semenjak hari itu, Randy sering sakit-sakitan. Perutnya sering merasa nyeri. Sebulan bisa 2 kali periksa ke dokter. Sembuh sebentar, lalu sakit lagi. Badan yang dulunya tegap, kian lama berangsur-angsur turun. Setelah 3 bulan tak kunjung sembuh, akhirnya dokter menyarankan untuk medical check up. Hari ini selalu sabar mengantarkan Randy suaminya berobat. Sampai akhirnya dokter memvonis Randy gagal ginjal. 1 ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga Randy harus cuci darah 1 minggu sekali. Hanya dalam hitungan bulan saja, Randy kehilangan setengah dari berat badannya. Randy yang dulu dikenal tampan, berbadan atletis, kini seperti terlihat 20 tahun lebih tua dari usianya. Kulit keriput, layu seperti kakek-kakek. Pada akhirnya Randy sadar ini semua terjadi karena kesalahannya sendiri. 20 tahun lebih pria tersebut mengkonsumsi miras hampir setiap hari, hingga ginjalnya sudah tidak mampu lagi bekerja dengan baik. Sangat disayangkan, masa muda Randy dilaluinya dengan jalan yang keliru. Merasa begitu percaya diri bahwa dia akan tetap tampan dan kuat sepanjang masa, sehingga Randy lalai menjaga kesehatannya sendiri, yang hanya menuruti nafsu duniawi saja. Mungkin inilah karma untuknya, dan cerita pun selesai. Demikian akhir kisahnya. Semoga apa yang ditulis Mbak Mai ini dapat memberikan poin berharga bagi kita semua. Ambil hikmah dari segala kejadian, tidak perlu disesali. Yang terpenting, bagaimana kita menjalani hidup dengan positif, menerima apa yang telah diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas segala atensinya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.